Masih setia di channel bervisi.com. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Oke, nomor 10, lembar tugas ketiga, fisika dasar. Satu. Sebuah balok kecil bermassa 50 gram. Ini ada balok ya. Di sini ada balok. Meluncur ke bawah pada permukaan licin. Oke, ketinggian H-nya 20 cm. Oh, kecil ya 20 cm. Kemudian balok menempel pada batang homogen bermassa 100 gram. Nah, batang baloknya 100 gram. Batang baloknya 100 gram dan panjang 40 cm. Batang berputar terhadap titik O. Seberapa sebesar sudut theta sebelum berhenti sesaat? Berapakah theta? Oke. Nah, jadi ini ada dua kasus. Yang pertama si balok ini sebelum tumbukan, menumbuk ya. Jadi kita gunakan kekeh energi ya sama eh, tumbukan. Kemudian ada setelah tumbukannya juga ada kekeh energi ya. Ya, jadi kita coba ini ya bahas ya jawab. Oke, jawab ya. Nomor ini dulu ya, kita akan tinjau kecepatan sesaat sebelum menumbuk. Tinjau kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat sebelum menumbuk ya. Kecepatan siapa? Kecepatan si ininya. Apa ini? Si batang. Oke. Kita coba si balok dulu ya. Jadi balok meluncur dari titik sini ke sebelum sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan dari siapa? Dari balok ya. Nah, karena ini licin, berarti berlaku energi mekanik awal sama dengan energi mekanik final ya. Jadi tidak ada gaya gesek ataupun gaya eksternal ya. Energi mekanik awal, oke, berarti ada EK, K aja ya, biar nggak eh, banyak nulisnya. K awal ditambah energi potensial awal sama dengan KF ditambah UF ya. Final, inisial awal. Nah, mula-mula awalnya itu energi kinetiknya nggak ada ya. Nah, baru awalnya energi potensial karena dia diam di ketinggian tertentu ya. Nah, yang energi kinetik akhirnya ya tepat sebelum menumbuk itu ada setengah M V kuadrat ditambah nol. Karena energi apa potensial di bawah karena ini di dasar ya. Di sini hanya nol di bawah ya. Oke. Jadi saya ketemu nilai si V-nya ya, kecepatan si balok ini. Tepat sesaat sebelum menumbuk. Akar 2GH ya dari sini. M-nya nanti coret. Ya. Kemudian kita gunakan kekekalan momentum. Karena ada tumbukan ya. Nah, karena ini eh, tumbukan momentum sudut. Karena nanti ini seolah tumbukannya bakal menuju berputar ya. Seakan-akan. Dan memang berputar untuk yang setelahnya ya. Berarti nanti kita akan tinjau kekekalan momentum. Aduh, nulisnya jadi begini. Momentum, teman-teman. Momentum sudut ya. Oke. L awal sama dengan L akhir. Nah, L awalnya siapa? L awalnya kan punya si balok ya. Balok kan M, V dikali R ya. Nah, sedangkan L akhirnya itu adalah I total dikali omega. Kenapa I total? Karena ada gabungan teman-teman menempel nih, menempel ya. Jadi setelah tumbukan itu si batang ya dan si baloknya menempel. Jadi I total. I totalnya siapa? Berarti I batang ditambah I balok ya. I balok dikali omega ya. M V nah R-nya D ya. D itu panjangnya si batang ya. Nah, sedangkan I batang kalau diputarnya di ujung berarti berapa? Berarti MVD sama dengan 1/12 ya. MD kuadrat ya. Ditambah yang I balok. I baloknya mah kan dia berupa si partikel ya. Karena dia tidak punya ukuran. Tidak punya dimensi. Berarti M kali D kuadrat. Kali omega ya. Hmm.
Oh iya, I batangnya bukan 1/12 kan di ujung. Berarti I batangnya pakai yang teorema sumbu sejajar. Berarti I pusat massa ditambah MD kuadrat. 1/12 MD kuadrat tambah MD kuadrat. Jadi berapa? Per 12. Ya. Ini kan 12 sama 12. Nah, berarti eh, kok sorry, bukan MD di sini. M-nya gede bener, D kuadrat. Nah, M-nya tetap, nah D-nya kan, D-nya setengah ya. Setengah D kan eh, pusat massanya di tengah ya. Jadi ini kan per 4 ya. 4. Jadi ini 1 ditambah 4 kali 3 berarti sini 3 ya. M D kuadrat. Jadi 1/3 ya. Nah, jadi si I-nya batang itu 1/3 jika di pusatnya di ujung ya, di ujung kan, kan porosnya di ujung tuh, porosnya di ujung kan, pusat massa di tengah, ini pusat massa di tengah ya. Nah, berarti ini bukan 1/12 tapi 1/3 gitu ya. Berarti omeganya, omega itu adalah kecepatan sudut setelah tumbukan. Jadi kecepatan sudut setelah tumbukan, omega itu MD akar 2GH dibagi dibagi MD kuadrat dibagi 3 dikali ditambah MD kuadrat, M kecil D kuadrat ya. Nah, ini adalah omeganya. Sini aja ya, omega sama dengan. Nah, ini ya. Nah, sekarang tinjau energi mekanik setelah berayun. Ya, jadi tinjau energi mekanik sesaat setelah sesaat setelah menempel dan saat berayun ya, dan saat berayun dengan sudut theta ya, dengan sudut theta. Oke, berarti pakai energi mekanik awal dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik awalnya kan dia berada di titik terendah nih di sini. Nah, ini energi potensialnya nggak ada, berarti UI-nya nanti nol. UF tambah KF. Berarti ini nol tambah, karena berputar berarti eh, energi kinetiknya setengah I omega ya. Ini I omega kuadrat. Omega kuadrat ditambah U ya, U siapa? U batang ditambah U balok ya. U balok. Oke. Kemudian saya akan tulis setengah I-nya ada dua. Ada I batang ditambah I baloknya kan MD kuadrat. MD kuadrat dikali omega kuadrat sama dengan, nah, U batang. Berarti batang itu kan MG H/2 ya. Kenapa H/2? Karena dia eh, kan ini H nih. Jadi ketinggian yang baru tuh namanya H. Karena batang itu dia setengahnya, setengah dari pusat massa ya. Jadi makanya selalu bagi dua. Beda kalau si balok mah MGH saja. Kenapa? Karena dia eh, menempel di ujung ya. Jadi seolah-olah ujungnya itu yang diukur ketinggiannya itu ujungnya. Ya, kalau batang kan M-nya gede. Nah, gitu. Ya. Kemudian kan si batang itu seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kan D, ini theta. Nah, berarti segini itu D cos theta, ya. Nah, ini H, ya. Berarti si nilai H itu adalah D panjang batang dikurangi yang se-strip ini. D cos theta.
D-nya saya keluarin jadi satu min cos theta ya si H-nya. Ya udah berarti eh, ini kita akan H-nya ya. Jadi H-nya jadi mg per 2 dalam kurung tengah ditambah salah maaf. Jadi kita ingin mencari theta kan. Nah, jadi nanti H-nya saya keluarin. Di sini ada M G per 2 ditambah MG gitu ya. Setengah I batang tambah MD kuadrat. Oke. Ya udah berarti H sama dengan setengah I batangnya sepertiga MD kuadrat ditambah MD kuadrat dibagi dengan MG per 2 ditambah MG. H-nya sendiri tadi apa? D dalam kurung satu min cos theta setengah per 3 MD kuadrat tambah MD kuadrat dibagi MG per D tambah MG. Nah, nanti D-nya bisa dicoret nih. Ceret, ceret, ceret. Ya, semua ruas dibagi M gitu, bagi dengan D gitu. Jadi nanti cos theta-nya pindah ruas, ya. Cos theta ke sini jadi satu min ya. Satu min. Satu min. Nah, setelah saya utak-atik, teman-teman bakal nemu gini. M2 kuadrat per H per M tambah M. Oke. Oke. Atau saya tulis dulu deh, biar nggak pusing ya. Berarti satu min setengah dalam kurung satu per 3 M D ya tambah MD dibagi MG per 2 ditambah M kecil kali G ya. Teman-teman tinggal hitung nilainya. Nah, cos tetanya itu 0,85. Nah, sekitar. Jadi teman-teman masukin angka-angkanya ya. Jadi nanti si sudutnya adalah arcus arcus dari cos dari 0,85. Jadi tetanya adalah 32 derajat. Nah, ini dia. Ya, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu ya teman-teman belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe ya.